Salam saudaraku, ya. Salam. Kita kembali bersekutu kembali lagi, ya, kembali bersekutu di dalam kasih Tuhan. Kita akan meneruskan pengajaran kita, ya, pelajaran kita. Karena beberapa waktu ini kita terus belajar dan terus belajar, ya, untuk mengenal Tuhan dan mengenal karyanya, ya. Dan semakin lama saya percaya semakin Anda datang mendekat kepada Tuhan, mengenal Dia, bahkan bukan cuma mengenal secara pengetahuan, ya, knowledge, ya. Tapi saya percaya ketika Anda mengenal Tuhan, nanti Anda akan juga merasakan Tuhan nih yang Anda kenal tadi, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kristen itu begitu, saudara. Ya, kita ini memiliki persekutuan dengan Allah itu. Persekutuan itu memiliki fellowship. Ya, mungkin kalau istilah persekutuan kayaknya kok ya memang bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang konsep yang di otak kita kan bayangan kita apa ya persekutuan itu. Malah saya ngomong bahasa Inggris gini malah ngerti. Punya fellowship. Apa saudaraku? Fellowship apa fellowship itu? Ya diterjemahkan persekutuan, tapi kan pemahamannya kan kayak persekutuan itu apa ya? Bayangan kita, ini sedikit intermezzo dulu. Persekutuan itu kan kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, ya bener enggak saudaraku? Kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, kayak carousel itu, sharing dulu sebelum online. Kayaknya kan gitu. Soalnya persekutuan itu enggak begitu artinya, saudara, ya. Persekutuan fellowship itu mungkin udah ngerti fellowship, kita ada apa ya? Gaul, kita ada kumpul-kumpul yang ya itu ada suatu ya interaksi ya saudaraku, ya, atau hubungan yang akrab, ya, pertemanan, persaudaraan gitu. Bayangkan itu Anda memiliki itu dengan Bapa di sorga. Amin saudaraku? Merasakan loh. Tuhan itu ngomong apa? Ada lagu bahasa Inggris bagus ya. Tuhan itu manggil kita sahabat, ya. Call me friend, ya toh. Apa lagunya itu ya ada itu. Kadang mengajak nyanyi kok bahasa Inggris, terjemahkan sulit, ya. Ya toh. Tuhan manggil kita nih sahabat, teman. Ya, itu kan luar biasa, ya. Kita memiliki itulah. Coba renungkan saudara. Saudara sudah yamuno yamene, ya, bahasa Jerman, ya. Udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Ngerasakan enggak saudaraku? Sebelum saya khotbah lah, saya sadar tak ajari macam-macam, dikhotbahi macam-macam. Saya enggak kepingin pengetahuannya tambah, tapi pengalamannya enggak bertambah. Ayo, dengar baik-baik. Yang benar, pengetahuannya tambah, pengalamannya juga tambah. Teorinya tambah, prakteknya juga tambah. Jujur, ngalami enggak fellowship, persahabatan. Kita sering nyanyi kan, jalan dengan Yesus, jalan apa? Sertanya itu lagu sekolah minggu atau lagu lama tuh? Sekolah minggu sering juga ya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus. Terus apa? Serta Yesus selamanya, bangun pagi-pagi. Ya bener ya? Loh, bukan bangun pagi-pagi. Jalan dalam susah, jalan kok susah terus duka sama aja. Oh suka dulu, jalan dalam suka, jalan dalam duka, ya suka duka kan, jalan serta. Anda ngalami enggak? Jalan bersama Yesus, jalan nyata loh. Nah, memang Yesus itu roh, nanti kita akan belajar, makanya waduh saya banyak yang harus kita pelajari. Yesus telah naik ke sorga, ya kan, di sorga kan sekarang. Lah dia tuh bisa jalan-jalan sama kita tuh ya apa. Nah ini kan kalau belajar ini akhirnya ngerti. Makanya Alkitab ngomong roh Kristus, roh Kristus. Paulus pernah tidur didatangi roh Kristus, kamu jangan kemana tuh, Makedonia atau mana tuh. Karena ada urusan, jadi sampai didatangi, datang. Para rasul ngalami. Ya, alami. Lah makanya saya ingin kita ini tidak cuma belajar pengetahuan, saudara, kognitifnya saja, saudara. Pengetahuan terbatas pengetahuan kita. Coba ya alami, saudara, alami. Ya, puji Tuhan. Ayo kita akan belajar terus ya. Nah, minggu lalu sudah saya ajarkan tentang ya puji Tuhan ya, Mas Yuga ngasih judul khotbah bagus, saudara. Dia malah pinter nyimpulkan ya. Saya carousel kemarin kan, puji Tuhan ya, saudara-saudara yang sudah sharing hasil carousel itu jadi berkat semua ya. Mbak Dewi ya sudah, walaupun mungkin seperti curhat tapi menemukan ya kasih Tuhan melalui masalahnya tadi, Mas Denis ya, sampai dipuji Bu Untung ya, puji Tuhan Mas Denis ya, tetap sukacita ya di dalam
keadaannya. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, jadi apa namanya? Saya mau nyimpulkan Kersel itu sulit. Saya ini orangnya agak sulit menyimpulkan karena pikiran saya kadang terlalu luas ya. Kalau menyimpulkan kan harus segini, padahal saya tuh nah, pengennya tuh saudara tuh ngerti semua gitu. Ya itulah kadang-kadang kelemahan saya. Agak lama akhirnya enggak tahu saya buat seperti itu. Kondisi gitu aja istri saya WA terus, kangen butuh gitu. Wah ganggu ini, lagi ngetik. Kan jauh di mata dekat di hati ya, Surabaya sama Mojokerto ya, seminggu sekali ketemu. Haleluya. Amin. Ya akhirnya. Nah, judulnya bagus minggu lalu tuh ya. Apa judul kamu? Satu Allah dan satu Tuhan. Itu bisa menggelitik loh orang. Oh boy, satu Allah, satu Tuhan. Kristen ini kok unik banget gitu loh. Itu seneng ngasih judulnya bagus banget itu ya. Satu Allah, satu Tuhan. Dan minggu lalu sudah saya jelaskan ya tentang Allah dan Tuhan itu beda. Secara arti itu beda. Ya sedikit-sedikit kita ulangi ya. Allah itu artinya apa, saudaraku? Dan sesuai kamus bahasa Indonesia juga. Nanti yang Tuhan saya lupa, minggu lalu belum ngomong ya kamusnya. Karena Tuhan itu di dalam bahasa Indonesia kamusnya hampir mirip dengan Allah. Tapi kita di Kristen Tuhan itu ada konsep yang nanti ini membantu kita. Kalau baca Alkitab, bayangkan nanti ada kata-kata seperti ini. Ucap syukur kepada Allah. Ya, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kadang ada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi coba ini nanti kalau Efesus 1 ayat berapa itu? Efesus ya, Efesus 1 ayat 7 enggak salah. Coba. Kayak nemukan gini nanti itu membantu kita. Terus 8. Tentang terus. Yang tak buka sendiri dari sini. Efesus 1 ayat 3 ya mulai ya. 3 aja deh. Dari 3 dulu. Nah ini nanti ada di bawahnya tuh malah ini lebih sangar ini menurut saya ini. Coba baca aja. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Allah dan Bapaknya Tuhan Yesus Kristus. Ya apa saudaraku? Kok Tuhan Yesus kok ada Allahnya lagi gitu loh. Ya, saudaraku. Ini kan kalau saudara nanti belajar mengerti konsep, lah orang yang enggak ngerti kekristenan ya akan menuduh. Ya, Efesus pasal 1 tadi ya, ayat 3. Terus ada lagi nih coba. Ayat ini. Bentar, supaya Anda yang doa untuk 17, bukan 7 makanya. Coba, tadi kok saya ngomong 7 malah enggak nyambung, 17. Coba, kalau ini tambah gimana lagi? Dan meminta kepada Allah Tuhan, jelas nih. Allahnya siapa? Ini kalau orang yang salah menafsirkan Allah Tuhan kita, jadi Yesus itu Allah Tuhan yang dimaksud. Bukan. Di sini nih Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu siapa? Bapa yang mulia. Jadi Bapa yang mulia itu di sini disebut siapa? Allahnya siapa? Tuhan Yesus loh. Kayak apa ini? Kok ada? Lah makanya nih istilah Allah dan Tuhan itu beda. Ya kan? Ini saya kasih contoh dulu. Saudara, maaf ya, selama ini orang Kristen itu ada 2 kemungkinan. Enggak ngerti dan enggak peduli. Ya, setelah enggak ngerti, wah, apa maksudnya enggak peduli ya, pokoknya percaya Yesus Tuhan. Dan puji Tuhan memang di khotbah-khotbah pendeta itu bisa menyimpulkan ya sering Yesus apa namanya. Ya cuman kadang-kadang Anda tergeliti enggak mikir seperti ini. Kenapa gitu? Makanya perlu belajar saudaraku. Coba dan meminta kepada, jadi ini berdoa meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu siapa? Jadi Allahnya tuh Yesus, Tuhan Yesus punya Allah gitu ya apa gitu. Lah makanya istilahnya beda. Makanya kenapa Yesus di sini disebut Tuhan, Bapa itu disebut Allah, untuk membedakan seperti ini. Membedakan sumber, nanti tambah belajar. Dengar baik-baik dulu. Sumber dan pengantara. Roh Kudus itu juga Allah, tapi pengantara. Ini sedikit saudaraku ya. Sebenarnya lama-lama ini kita harus mulai ngerti ya, istilah hati-hati kalau ngomong. Saya kurang setuju, banyak hamba-hamba Tuhan juga agak setuju ya, tokoh-tokoh teologi. Kita sering tanpa sadar, Allah Bapa, Allah Anak,
Allah Roh Kudus, itu kurang tepat. Alkitab juga enggak begitu. Seolah-olah ada 3 Allah. Allah Bapa, ada Allah siapa lagi? Allah Anak, ada Allah siapa lagi? Ada Roh, kok 3? Enggak. Alkitab enggak pernah ngomong gitu. Ada Allah Bapa, ada anaknya, ada anak Allah, ada roh Allah. Jadi kita pakai istilah Allah saja. Allah, ada anaknya, ada rohnya. Anaknya itu siapa? Firman-Nya. Kan enggak mikir 3, ngerti? Jadi saudara kalau mau pakai istilah, ya sekarang jemaat Gunung Gedangan, City Blessing, Mojokerto harus lebih cerdas. Amin. Jangan keliru lagi nyebut Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu ada lagunya sebenarnya. Itu ya mungkin cara teologi ya kurang tepat. Jadi kalau kita nyebut sekarang Allah Bapa, Anak Allah, sama Roh Allah, jangan dibalik. Lu nanti itu kadang kita ya nggak peduli, makanya ini sering nggak peduli, tapi tanpa sadar itu nanti jadi batu sandungan buat penginjilan, saudaraku. Orang pikir orang Kristen itu Allahnya 3, ada Allah Bapa, ada Allah Anaknya. Ini Allah 3 Allah, bukan. Allah, sambil diingat, Allah, firman Allah atau anak Allah ya, dan roh Allah. Jadi ada Allah, ada anaknya, dan ada rohnya. Ya satu. Anaknya di dalamnya Bapa, Allah itu, rohnya juga di dalam Allah itu. Jadi langsung minimal itu mengurangi pemikiran ada 3 gitu loh. Ya kira-kira begitu. Makanya Anda akan ngerti tentang Allah dan Tuhan. Satu Allah. Satu Tuhan, bagi orang Kristen gitu, ya, yaitu Bapa dan satu Tuhan. Minggu lalu ya, itu syahadatnya orang Kristen, siapa satu Tuhan, yaitu Yesus. Dan itu luar biasa, satu Allah, ya, yaitu sumber dari segala sesuatu. Satu Tuhan yaitu Yesus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, nanti lebih jauh di sini akan saya masuk. Saya akan definisikan Tuhan ya dari Alkitab ini. Minggu lalu sudah ya secara singkat, yaitu penguasa. Tuhan itu artinya Tuhan dari kata Tuhan di atas segala Tuhan. Tuannya Tuhan gitu saudaraku ya. Dan memang di dalam bahasa saya sudah jelaskan ya, di dalam bahasa kuno hanya Indonesia saya ngomong yang agak unik ya, lain dari yang lain ya. Di dalam bahasa-bahasa yang kuno, bahasa Ibrani misalnya, Tuhan sama Tuan itu sama. Yang bisa bahasa Ibrani, apa? Ayo, sedikit-sedikit sambil ingat. Adonai, katakan 1, 2, 3. Adonai. Adonai itu sama, itu untuk Tuhan ya bisa. Adonai itu untuk Allah pencipta langit bumi ya bisa. Adonai itu untuk manusia ya bisa. Sarah memanggil Abraham itu Tuanku. Terjemahannya tuh Adonai. Ayo coba, Adonai. Jadi Adonai bukan adonan loh ya. Kalau paling gampang inget-inget adonan gitu ya. Mendekati kan. Adonai. Tuanku. Abraham tuh nyebut, Sarah menyebut Abraham itu Tuanku. Tuhan, Adonai, sama. Nah, cuma nanti bedanya memang itu bisa dikenakan kepada Allah. Ya, orang Jawa juga ngerti Gusti Allah, Gusti Allah. Juga kepada manusia Gusti Pangeran, Gusti Prabu, Raja gitu ya. Bisa. Lah di bahasa Indonesia yang enggak ada. Makanya jadi kacau sebetulnya, itu yang bikin kacau. Nanti saudara akan temukan Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu di Kisah Rasul ya, menjadi Tuhan. Allah menjadi Yesus. Gak ngerti. Tuhan itu artinya Tuhan. Gusti itu artinya Tuhan. Nah kalau bahasa penguasa. Bahasa Yunani sama banyak. Kyrios atau kurios, yaitu tulisannya kurios, ada yang bacanya. Ini tergantung, memang dialeknya beda, apalagi Yunani sekarang ya. Itu dibaca Y itu, I. Kyrios, katakan 1, 2, 3. Kyrios. Kyrios itu di Alkitab juga ada, Septuaginta itu. Untuk Tuhan itu Kyrios, untuk Abraham ya dipanggil Kyrios sama istrinya, Sarah. Untuk manusia juga. Bahasa Inggris sama, bahasa Inggris kan bahasa kuno, Lord.
Lord Jesus, Lord God, Tuhan Allah, Lord Baden Powell, pendiri Pramuka ya, yang mengide bahasa Inggrisnya Pramuka itu Boy Scout ya, Boy Scout. Wah, ada Lord itu siapa? Ada Lord Philip, nah itu yang Raja Philip, manggilnya Lord. Shogun itu kalau saya lihat film-film diterjemahkan ke bahasa film Jepang tuh ya, wah Lord juga disebut oleh bawahannya. Haleluya. Lah di Indonesia saya melihat Tuhan itu terjemahnya, saya sudah beli kacamata ya minggu lalu tak pakai, sekarang ketinggalan lagi. Ini beliau punya kacamata ketinggalan buat apa? Sama aja. Coba Tuhan ini saya lihat kamus KBBI itu didefinisikan adalah, coba makanya ya ini nggak salah, tapi kalau sesuai Alkitab kurang lengkap, kurang sempurna. Menurut definisi KBBI, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, ya, dipuja dan disembah, kan hampir sama dengan Allah gitu. Oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Berarti kan pokoknya yang maha maha tahu, ya, jadi didefinisikan seperti itu. Bahkan definisi kedua juga bagus ini. Kalau ini saya seneng ini juga. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi siapapun orang itu, manusia itu, kalau menganggap sesuatu itu jadi Tuhan, itu bisa. Contohnya, uang. Kamus Indonesia itu, ada orang yang menganggap, ini contoh di kamus, ini Alkitab ya ada jelas ya. Ya toh, apa lagu sekolah minggu, yang dicari orang, apa? Uang. Apa yang dicari orang, sampai 3 kali, uang, saya tidak tahu kenapa 3 kali. Apa yang dicari orang, apa? Siang, malam, pagi, petang. Jawabannya, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Ya siapa Tuhannya? Kan dicari. Ya kan? Padahal Tuhan ngomong, carilah aku kamu akan hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita tadi nyanyi kan, pembukaan tadi, kaulah kerajaanmu, kebenaranmu yang dicari. Ya, makanya nah di sini sederhananya Tuhan itu definisinya sama, hampir sama dengan Allah. Dipuji, disembah, ya saudaraku, sebagai manusia. Tapi saya tekankan sedikit ya. Allah itu kenapa dipuji dan disembah? Sambil ingat-ingat minggu lalu lah. Ayo, masih ingat? Kenapa Allah itu, ini coba dijawab. Kenapa Allah itu bahkan harus dipuji dan disembah? Karena apa? Ayo saudaraku. Karena dia pencipta. Gitu loh. Jadi definisi Allah itu, yang dimaksud Allah itu adalah pencipta. Yang harus dipuji dan disembah. Allah itu jenis. Kalau bahasa Arabnya kholik. Khalik apa kholik ya? Tulisannya khalik gitu ya, tapi bacanya kadang kholik gitu ya. Terus kalau manusia ini makhluk. Jadi itu jenis. Dan itu hanya satu jenis, tidak ada yang lain. Nanti kita akan lihat Tuhan ngomong nggak ada yang lain. Tidak, ya kita minggu lalu kan belajar, tidak ada Allah yang lain selain Allah yang Esa. Ya. Kalau Tuhan banyak. Maksudnya Tuhan itu kan uang aja tadi jadi Tuhan. Ya. Gusti tadi, wah kalau mau disuyuti, disembah ya jadi Tuhan. Intinya, nah makanya kita punya syahadat, kita punya satu Tuhan saja, Tuhan saja. Artinya sebenarnya tuh jadi kalau lebih sempurna, lebih lengkap, Tuhan itu definisinya bukan hanya yang disembah. Nanti kalau cuma yang disembah, yang dipuja, yang maha kuasa, sama seperti Allah nanti. Ada definisi yang lebih mantap lah. Artinya apa? Tuhan itu adalah penguasa. 1, 2, 3, penguasa, Tuhan. Makanya ada istilah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Penguasa semesta alam. Tuhan dari semesta alam. Kalau saudara ngomong Yesus Tuhanku, itu artinya apa? Saudara sedang mengakui Yesus sebagai penguasa. Sebenarnya kalau definisinya Tuhan itu yang dihormati, ada juga. Karena kalau Gusti itu enggak selalu punya kuasa. Gusti Raja itu, Gusti Prabu, Gusti Ratu itu dihormati, punya kuasa. Kuasanya di kerajaannya. Ya di kerajaannya. Kalau Jogja itu Gusti Prabu Sultan Hamengkubuwono itu kan
ya Jogja saja kan, enggak sampai Indonesia kan, Jogja. Kalau yang Solo malah ya cuma di keratonnya saja, karena sekarang jadi cagar budaya. Ya kan di Solo itu wali kota. Kalau di Jogja kan gubernur, tapi gubernurnya Sultan, sang Prabu tadi, Gusti tadi. Kalau di Solo ada Gusti Sapalin sekarang lupa ya. Karena ya memang bukan jadi penguasa. Ya dia hanya diberikan tugas untuk menjaga budaya dan warisan leluhur dari nenek moyang yang menjadi kerajaan di Solo itu. Ya. Surakarta, Hadiningrat. Jadi yang dihormati tapi belum tentu punya kuasa. Kalau Tuhan itu ya dihormati sekaligus penguasa. Jadi ini coba kita belajar, waktu Anda menyebut Tuhan kepada Bapa itu juga Gusti Allah, Tuhan Allah, Bapa. Tuhan Yesus, artinya Anda sedang menempatkan diri Anda di bawah otoritas penciptamu. Loh karena ada loh, orang nggak mau tunduk kepada penciptanya. Oh sakarepku dengklik, hidup semauku sendiri. Jadi ada konsekuensinya waktu Anda nyebut Yesus, ku berseru. Kok yang itu ya? Yesus, itu pokoknya waktu kita menyebut Tuhan Yesus gitu ya. Itu Anda sedang menempatkan diri Anda di bawah kekuasaan Tuhan. Aku mengakui Engkau Rajaku. Yesus, Tuhanku. Lagu lama. Yesus, Rajaku. Kau yang termulia. Gitu. Di bumi dan kalau ngerti konsep ini mungkin. Yesus, Tuhanku. Yesus, Rajaku. Kau yang berkuasa di bumi dan di surga, termasuk hidup saya. Amin, saudaraku. Jadi Anda harus ngerti sekarang, Tuhan. Jadi waktu Anda nyebut Tuhan, sekarang jangan ngomong doang. Waktu ngomong nyebut Tuhan Yesus, kau sedang menyerahkan hidupmu di bawah kekuasaannya Tuhan. Kau sedang mengakui Yesus itu penguasa hidupku. Amin, saudaraku. Ketika juga nyebut Tuhan Allah, kau mengakui Bapa penguasa hidupmu. Ya, jadi ingat ya, ini kayak rodok pinter didik lah. Ya. Allah itu, ayo coba, artinya apa? Balik meneh. Allah itu definisinya apa? Pencipta. Jadi harus ada kata pencipta dulu. Pencipta yang harus disembah, ya dipuji dan disembah. Kalau Tuhan artinya penguasa. Ya, ini secara umum kan. Kalau Tuhan yang dimaksud di dunia, penguasa terbatas, negara, kerajaan, provinsi segala macam. Tapi kalau Tuhan yang di sorga, Allah itu Tuhan, itu berarti penguasa atas semesta. Itu ya akunya. Tuhan penguasa yang harus disembah kalau Tuhan yang dimaksud oleh bahasa Indonesia ya. Oke, kita akan langsung. Sudah mudeng saudaraku? Mudeng atau budeng? Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita akan lihat beberapa ayat. Nanti kita akan bedakan juga. Di Alkitab itu ada istilah Tuhan, itu huruf T-nya huruf besar, U-nya kecil, Tuhan, ya umum. Ada Tuhan itu huruf besar semua. T-U-H-A-N itu huruf besar semua. Itu adalah, nah kita akan lihat beberapa yang terjemahan dari bahasa asli Yehova atau Yahweh. Kenapa kok Yehova atau Yahweh? Karena bahasa aslinya itu huruf mati semua. Tetra, 4 huruf mati, tetragramaton ya. Jadi huruf mati, YHWH, Yod, He, Wai, He, ngono ya. Bukan wahing, Yod, He, Wai, Jawa nih ngomong bahasa Ibrani, Yod, He, Ye, Yod itu Y ya, YHWH, ngono lah saudaraku ya. Kita lihat ayatnya, Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11. Nah ini, ketemu kan saudaraku. 1, 2, 3, sebab 6 hari lamanya Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Ini terjemahan dari Yod-He-Wai-He. Orang Ibrani, orang Yahudi sengaja menulis begitu karena ada hukum Taurat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau sembarangan. Jadi mereka menghormati. Dan diganti dengan kata Tuhan, sama. Ya, mereka waktu baca Tauratnya, ada kata ini, enggak nyebut. Itu kan huruf mati, mau bacanya gimana?
Sebab 6 hari lamanya, YHWH. Tidak bisa bunyi kan saudara, harus ada huruf hidupnya. Akhirnya mereka tidak berani nyebut juga. Akhirnya mereka menyebut dengan Adonai. 1, 2, 3. Adonai. Tadi Tuhan tadi. Bahasa Yunaninya Kyrios. Bahasa Jawane Gusti. Bahasa Indonesia nih Tuhan ya. Tuhan atau Tuhan sama ya. 6 hari lamanya. Lah, tapi di sini kenapa kita akan melihat ini, walaupun ini sekarang diterjemahkan Tuhan, tapi kita melacak aslinya dari sumbernya, ini yang dimaksud adalah YHWH. Bisa dibaca Yahweh, Yehova, itu yang dimaksud adalah nama. 1, 2, 3, nama. Nah ini seperti gambaran nanti ya, nanti lama-lama ngerti. Coba baca ini dulu. Sebab 6 hari lamanya, Tuhan, ini nama Tuhan yaitu Yehova atau Yahweh, menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya disebut lagi Yahweh, Yehova, YHWH, memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kenapa? Selain ada istilah Tuhan sebagai arti penguasa, juga nama Tuhan disebut di Alkitab. Supaya saudara ngerti. Ya, ada banyak. Nah, ini Allah, ada banyak Tuhan, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yaitu Allah yang Esa dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Pak, baca ini lebih jelas. 1 Tawarik 16:26. Saya sambil cek bahasa aslinya tadi ya. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunani, sempat saya cek juga. Coba, nanti 2 ayat ini kita bandingkan. Kayaknya saya tidak bisa lama khotbah terlalu dalam ya, karena agak berat mungkin ya. Juga yang kedua, waktu mungkin. Tapi saya coba tidak tahu sampai mana tadi, nanti sampainya. Sebab, 1, 2, 3, sebab segala Allah. Saya sudah ngajarkan ya, bahasa, enggak apa-apa, dikit biar ngerti. Supaya ngerti Allah tadi kan definisinya, pencipta yang harus disembah. Nah ini segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala. Coba renungkan ini, segala Allah. Banyak apa sedikit? Jamak atau tunggal? Banyak. Dan bahasa Ibraninya Elohim, makanya saya sudah jelaskan. Elohim itu bermakna jamak. Kalau tunggal, Eloah, kita nambahin meneh. Dengerin aja saudara, ini saudara bukan sekolah teologi enggak apa-apa lah, sedikit-sedikit ngerti. Apalagi kalau belajar tambah ngerti ya, puji Tuhan, salut. Jemaat tapi kualitasnya profesor, kan lebih baik itu. Daripada profesor kualitas jemaat. Lebih baik jadi jemaat kualitas profesor. Saya ini tipenya enggak suka gelar. Daripada gelar, wes enggak pakai. Ya. Kenapa? Lebih baik enggak ada gelar tapi punya kualitas sesuai, lebih dari yang orang punya gelar. Daripada punya gelar, enggak punya kemampuan, malu. Kalau saya gitu, enggak usah beli gelar ya. Oke, sebab segala Allah, Elohim. Ya, segala Allah, jamak. Bahasa Yunaninya, memang kalau bahasa Yunani agak lain saudaraku ya. Jadi panta ya, jadi itu panta itu banyak, segala, macam-macam ya. Panta Eloi, Eli gitu ya. Panta kena Ibrani. Bahasa Yunaninya itu Allah itu Theos. Apa saudaraku? Theos. Kalau jamak Theoi, OI belakangnya jadi OI. Bacanya TI gitu ya saudaraku. Karena OI dibaca I. Panta. Jadi ini ada banyak Allah. Ya, segala Allah itu segala Allahnya bangsa-bangsa. Nah, makanya Allah itu banyak. Tapi secara konsep. Tapi secara kenyataan Allah itu cuman masa ada banyak pencipta? Allahnya kalau zaman dulu ya dewanya itu ya, dewa itu Allah sebenarnya itu ya. Allahnya sudah pernah tahu enggak? Allahnya siapa ular, ikan. Kepalanya ikan, badannya manusia. Itu ada di Alkitab ditulis. Itu Allahnya orang Filistin. Namanya Dagon, bukan Dakon. Dagon. Itu ada. Kepalanya ikan, badannya manusia. Itu waktu tabut Allah direbut ya, ditaruh di kuil Dagon ini.
dagonya ambruk, saudara, pecah. Orang lagi pecah sampai takut, terus mulai ada penyakit apa terus dikembalikan. Balik saudaraku, karena tidak tahan dengan kekudusan Tuhan. Ada itu. Itu juga Allahnya orang, makanya segala Allah, bangsa-bangsa, itu Allahnya bangsa Filistin. Tapi apakah pencipta juga? Kan lucu nanti Allahnya Israel. Allah, makanya Allah kita disebut Allah Israel. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Itu belum nama. Nah, nanti saya daripada lompat-lompat ya. Ini dulu. Jadi apa namanya, ada banyak konsepnya Allah. Lucu nanti kalau Allahnya Filistin mencipta. Allahnya Israel, yang ini kan Allahnya Israel yang dijelaskan ini. Ikut mencipta juga. Loh kok banyak pencipta. Nah, makanya di situ dikatakan Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tahu enggak berhala itu? Elil. Itu ya dari El kan, Elil, Elohim, Elil. Itu bahasa Yunaninya saya lihat idol ya, sama ya, idolon. Itu kalau di bahasa Ibrani unik saudaraku. Artinya berhala itu juga nah kita bisa bandingkan dengan ini. Sama kan? Karena ayat ini mirip. Saya lihat terjemahnya kok beda. Ternyata memang artinya berhala itu sia-sia. Ya, sesuatu yang vanity bahasa Inggrisnya. Itu saya enggak tulis bahasa Inggris. Jadi sesuatu yang sia-sia gitu loh. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ya, oke. Ini Tuhannya kok huruf kecil ya. Di tempat saya Tuhan Yahweh ini, ya, Yahweh. Karena apa namanya? Enggak tahu, coba lihat yang di Mazmur 96 ayat 5. Coba lihat yang Mazmur 96 ayat 5. Ini sama, kata-katanya sama, ayatnya sama. Coba kamu cek yang di tempatmu Tuhannya huruf besar atau kecil semua? Nah besar ya, kok di sini kok enggak ya, apa keliru ini? Harus dianuin ya. Ya memang kalau kita baca biasa enggak masalah, tapi karena saya sedang mau mengajar tentang istilah, nanti gini, Allah, istilah ya, Tuhan, juga Tuhan huruf besar semua yang dimaksud adalah nama dari Tuhan ini loh. Yang mencipta, kita baca lagi ya. 1, 2, 3, sebab, Mazmur 90 ayat 5. Segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Loh tadi terjemahnya apa? Berhala. Saya pertama bingung, saya cari bahasa aslinya Elil. Itu memang artinya hampa, sia-sia. Jadi berhala itu diterjemahkan dari bahasa aslinya itu pengertiannya kan maknanya banyak. Itu sia-sia, hampa, kosong, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Tetapi 1, 2, 3, Tuhanlah yang menjadikanlah langit. Ada banyak Allah, yang disebut Allah, yang disebut pencipta, yang cuman disebut saja. Tetapi pada kenyataannya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Di sini dikatakan Tuhan atau Nur, karena huruf besar semua, sudah dicek kan di Alkitabnya. Ini agak dibetulin, ini komputernya ya, mungkin downloadnya. Itu yang dimaksud adalah Yahweh atau Yehuwa. Namanya Allah, pencipta langit bumi, itu namanya Yehuwa, Yahweh. Namanya Tuhan, yang huruf kecil besar cuman T-nya saja, kan harus ada namanya. Siapa namanya Tuhan itu? Lah, sekarang kasih contoh gini, untuk bisa menggambarkan ya. Saya adalah manusia, yang pertama dulu ya. Saya jabatannya apa? Pendeta atau pendekar ya. Saya manusia, saya pendeta. Anda manusia, Anda jemaat, ini paling gampang aja lah ya. Terus saya manusia, Anda manusia bukan? Gak terima, manusia juga Pak. Jabatannya sama enggak tapi? Nah, saya Tuhan, sorry Tuhan, saya pendeta, Anda, misalnya ini contoh itu, Anda jemaat. Manusianya sama, jenisnya sama. Tapi jabatannya berbeda. Namanya sama enggak? Saya Agung, Anda? Jemaat bukan, jemaat jabatannya. Itu namanya ada Hari, ada Joshua, ada Yuke, ada Fandi, ada Rusli, ada Julio, kan banyak namanya. Enggak sebut satu-satu enggak selesai nanti. Ada Kefas,
Kefas saja satu nama macam-macam. Kefas, Petrus, Petra, Simon, oh banyak namanya. Nah, Allah itu ya tadi seperti jenis. Ini saya pakai bahasa yang supaya kita ngerti. Sebenarnya kalau di dalam teologi ya kita nyebutnya enggak jenis, saudara. Tapi ini supaya kita ya menggampangkan gitu loh ya pakai istilah. Seperti jenis gitu loh. Yang pencipta. Dan yang ciptaan ini namanya makhluk. Gitu loh. Jadi enggak ada Allah yang lain. Makanya ini cuma satu jenis ini. Jenisnya Allah ini cuma satu aja gitu loh. Tidak ada yang lain kan, tidak ada Allah yang lain. La ilah, gak ono meneh. Hanya Allah yang esa. Tapi kalau manusia, ya jenis manusia ini orangnya banyak. Walaupun orangnya banyak, tapi jabatannya berbeda. Manusia ada yang pendeta, ada yang jemaat. Kalau ini ada yang raja, atau tuan, ada yang rakyat. Ya. Nah, apalagi namanya lah. Allah itu bukan nama. Ya. Tuhan itu juga bukan nama. Jemaat itu nama Anda, tadi yang keliru. Ya toh, namanya siapa jemaat? Jemaat itu nama atau bukan? Bukan. Jadi Tuhan itu juga bukan nama, itu jabatan. Nah, kalau gitu namanya Tuhan siapa? Seperti saya, manusia. Anda manusia punya nama sendiri-sendiri. Nah, seperti tadi Allahnya orang Filistin punya nama, namanya Dakon, ngiling-ngiling Dakon, nona siapa ya saya iling. Tinggal menggantikannya dengan G, Dagon gitu. Ada Molok, Baal itu dewanya Baal, Allah itu dewa itu terjemahan dari ya Allah sebetulnya. Mereka menganggap ini loh pencipta saya, penguasa pencipta yang saya sembah ini loh. Gitu. Makanya sebab segala Allah banyak Allah itu bukan nama. Maaf kalau saudara Muslim. Allah itu nama, makanya saudara